Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqad wa tanfarij bihil kurab wa tuqda duyun wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajihil karim wa ala alihi wa sahbihi kulla lamhatin wa nafasin adada kulli ma'lumin lak. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatik wanshur alaina rahmatak wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Syurutu wujubi zakati amwalit tijarah. Syara' al-musannif rahimahullahu ta'ala fi dhikri syuruti wujubi zakati amwalit tijarah. Wa zakatu amwalit tijarati naw'un min anwa'i zakawatil mal. Wa qad taqaddam ma'ana anna az-zakata qisman. Zakatul mal wa zakatul badan. Wa zakatul mali sittatu aqsam. Zakatun naqdain wa zakatun na'am wa zakatul mu'asyarat wa zakatu urudit tijarah wa zakatul ma'din wa zakatul rikas. Wa syara' al-musannif rahimahullahu ta'ala fi dhikri syuruti wujubi zakati amwalit tijarah. Qala rahimahullah, syurutu wujubi zakati amwalit tijarah. Syurutu wujubi zakati amwalit tijarah. Wat tijarah min afdalil makasib. Tijarah merupakan salah satu pencarian yang paling terbaik. Afdalul makasibi alal itlaq al-ghanimah. Yang paling terbaik makasib yang paling terbaik dari kasab yaksibu. Baik. Maksab yang paling terbaik bagi seorang, masukkan bulanan yang paling terbaik, itu yang paling pertama adalah ghanimah. Alasannya dikarenakan keluarga Nabi SAW itu mendapatkan maksab dari mendapatkan biaya hidup dari ghanimah, diambil dari ghanimah. Karena nanti dalam ghanimah akan datang insyaallah disebutkan bahwa sya'al ghanimah ketika dibagi mula-mula diberikan salapnya dahulu. Salap itu misalkan Khildan jihad melawan Israel. Kemudian amin. Udah siap belum Khildan kira-kira? Jihad melawan Israel. Kemudian matilah satu karena Khildan datang bawa pedang, akhirnya bacok satu orang. Nah, peralatan senjata dan juga semua yang dibawa oleh peralatan senjata-senjata yang dibawa oleh tentara yang dibunuh itu menjadi milik pembunuhnya. Jadi as-salabu lil qatil. Salab itu diberikan bagi al-qatil yang berhasil membunuhnya. Nanti selain dari salab maka dimasukkan ke dalam harta ghanimah, dan harta ghanimah dalam bagiannya yukhammas, dibagi 5. Arba'atu akhmas diberikan kepada orang yang aktif dalam perang. Dan al-khumus al-baqi, 1/5 yang sisa itu yukhammas lagi, dibagi 1/5 lagi. Di antaranya adalah sahmun lil fuqara, sahmun lil masakin. Nanti ada sahmun yang diberikan untuk keluarga Nabi SAW. Nah, oleh karena itu, karena keluarga Nabi itu dicukupi dengan adanya uang dari ghanimah, ada harta dari ghanimah, oleh karena itu ghanimah dianggap sebagai afdalul makasibi alal itlaq. Maksab yang paling terbaik karena ini merupakan maksabnya keluarga Nabi SAW. Jadi habaib termasuk sekarang kita ketahui bahwa keturunan Nabi SAW khususnya dalam mazhab Syafi'i adalah Bani Hashim dan Bani Muttalib, tidak terbatas keluarga Nabi, itu diharamkan untuk menerima zakat. Tidak boleh menerima zakat karena zakat merupakan ausakhu malinnas, merupakan kotoran harta orang-orang. Hanya saja kalau tidak boleh menerima zakat lantas masukannya dari mana? Jawabannya dari ghanimah. Seharusnya kalau ada ghanimah maka diambil dari ghanimah. Kalau tidak ada ghanimah seperti di zaman sekarang, maka qila yajuz, boleh bagi Bani Muttalib dan Bani Hashim untuk mengambil zakat. Akan tapi al-mu'tamad yang diwajibkan adalah bagi keluarga Nabi itu dicukupi oleh aghniyaul muslimin, oleh orang-orang kaya dari kalangan muslimin. Seharusnya seperti itu. Qala rahimahullah syurutu wujubi zakati amwalit tijarah wat tijaratu min afdalil makasib wa afdaluha 'alal itlaq as-sahmu minal ghanimah. Faz-zira'ah fas-sina'ah fat-tijarah. At-tijarah yang paling keempat. At-tijarah lah yang keempat, maksab yang paling terbaik. Karena ada banyak anjuran dari Nabi SAW, baiknya tijarah, khususnya tijarah yang dia itu halal dan juga tidak ada tipuan di sana. Ada banyak pujian dari hadis Nabi SAW berkaitan dengan tijarah, berdagang. Nah, zakatu amwalit tijarah mukhtalafun fih.
apakah ada zakat dalam harta tijarah atau tidak, ada khilaf di antara para ulama. Dan mazhab Syafi'i menetapkannya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum." Min thayyibati ma kasabtum, dari hal-hal baik yang kalian peroleh, ini ditafsirkan oleh mazhab Syafi'i sebagai zakatu amwalit tijarah. Adapun setelahnya min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard, ini ditafsirkan sebagai zakatul mu'asyarat yang telah berlalu, yaitu zakatuz zuru'i wath thimar. Qala rahimahullah syurutu wujubi zakati amwalit tijarah ziyadatan ala syurutil khamsatil marrah, ditambah dari 5 syarat yang telah berlalu, yaitu al-islam wal hurriyatu wa tamamul milki wa ta'ayyun wa tayaqqunul wujud. Qala sab'ah, ada 7 syarat. Zakat amwalit tijarah dalam pembahasan zakat ini termasuk yang paling rumit, khususnya dalam praktik. Dalam praktiknya, secara praktik, bagaimana penghitungan zakat amwalit tijarah itu yang paling rumit. Qala rahimahullah syurutu wujubi zakati amwalit tijarah wa hiya taqlibul mali li gharadir ribhi wa hiya aywat tijaratu. Ad-dhamir ya'udu ila tijarah. Wa hiya ayat tijaratu, berdagang adalah taqlibul mali li gharadir ribhi, memutar uang li gharadir ribhi, untuk tujuan mendapatkan ribh, untuk tujuan mendapatkan keuntungan. Seorang ketika mendapatkan suatu harta bisa jadi memiliki 2 niat, imma li gharadir ribhi wa imma li gharadil qunyah. Li gharadir ribhi tujuannya untuk mendapatkan keuntungan dari barang tersebut, seperti orang misalkan membeli motor, tujuannya bukan untuk dia pakai, tapi tujuannya untuk dia jual, dapat untung, itu li gharadir ribhi. Adapun yang tujuannya untuk li gharadil isti'mal, itu yang dinamakan oleh fuqaha dengan li gharadil qunyah. Al-qunyah itu li gharadil imsak, untuk ditahan, tidak dikemana-manakan, yang tujuannya adalah untuk lil isti'mal, untuk dipakai. Qala rahimahullah wa hiya taqlibul mali li gharadir ribhi, yaitu memutar uang, memutar harta li gharadir ribhi, untuk tujuan mendapatkan keuntungan. Ay li gharadin huwa ribhu, al-idhafah hina, al-idhafatu huna idhafah bayaniyah. Li gharadin huwa ribhu. Qala rahimahullah wa hiya taqlibul mali li gharadir ribhi sab'atun, syaratnya ada 7. Yang pertama, kaunuha urudan bi dhammid dhat, jam'u ard. Kaunuhu urudan, jam'u ardin. Wal ardu ma laysa binaqdin, wan naqdu adz-dzahabu wal fiddah. Berarti al-urud adalah ma laysa bi dzahabin wa fiddah, yang bukan emas, yang bukan perak. Syarat pertama, kaunuha ay kaunul amwali urudan, ha kembali kepada al-amwal. Syarat yang pertama adalah harta-harta yang dijadikan sebagai barang tijarah itu adalah harus urud. Artinya harta yang diperjualbelikan bukan emas dan perak. Harta yang diperdagangkan bukan emas dan perak, melainkan urud. Apapun itu, kathiyab seperti pakaian, atau al-hayawanat, atau orang jualan hewan, atau as-sayyarat, dia menjual mobil. Selagi dia bukan emas dan perak, maka di sana ada wajib zakat amwalit tijarah. Makanya sebagian ulama langsung mengatakan bukan zakat amwalit tijarah, tapi zakatu urudit tijarah. Karena untuk mengeluarkan naqd dari awal. Karena kalau zakatu amwal al-malu qisman, ada naqdun, ada ardun. Ada naqdun, ada ardun. Nah, untuk secara langsung mengatakan yang diwajibkan bukan mutlaqul mal, tapi yang diwajibkan adalah khususul mal, yaitu al-ard. Oleh karena itu, sebagian fuqaha langsung menyebutnya zakatu urudit tijarah. Tapi ahsanal musannifu huna, musannif bagus di sini. Kenapa beliau tidak menyebutkan urud sedari awal? Supaya beliau bisa masukkan ke dalam syarat. Tapi kalau sudah disebutkan urud sedari awal, nanti kalau misalkan disebutkan sebagai syarat, hasalat takrar, akan berulang. Tapi beliau sedari awal menyebutkannya malah secara umum dahulu, baru menyebutkan syaratnya, supaya bisa yanussa ala hadha syarti fi hadzal bab. Qala rahimahullahu ta'ala kaunuha ay kaunu amwalit tijarati urudan. Harta yang diperdagangkan adalah harta urud, yaitu ma laysa bidzahabin wa fiddah. Saya berikan surah zakat urudit tijarah. Misalkan saya punya uang, anggaplah uangnya 10 dinar. 10 dinar berarti anggaplah 1 dinar itu 4 juta. 10 dinar kira-kira 40 juta. Saya punya uang 10 dinar.
saya belilah 10 dinar ini sebuah mobil. Saya beli mobil ini dengan tujuan sedari awal ketika saya akad beli mobil ini memang li gharadil ribh. Tujuan saya adalah untuk bisa mendapatkan keuntungan yang nantinya akan saya jual, entah kapanpun akan saya jual. Akhirnya kemudian saya beli mobil ini, dan dari sejak saya beli, anggaplah dari mulai 1 Muharram, berlalu 1 tahun. Bertemu 1 Muharram tahun depannya. Dan didapatkan bahwasanya mobil yang awalnya harganya 10 dinar, sekarang sudah mencapai 20 dinar harganya. Sehingga yang awalnya dia belum mencapai nisab, karena 10 dinar belum mencapai nisab. Tapi nantinya, begitu kemudian tuqawwam, ketika kemudian tuqawwamu, kemudian ketika dinilaikan kira-kira harga mobil ini berapa, ternyata sudah mencapai 20 dinar, mencapai nisab. Sudah mencapai nisab. Dan nanti pengetahuan apakah nisabnya dari zakatut tijarah akan seperti apa nanti saya sebutkan. Tapi sekarang karena saya membeli tadi menggunakan dinar, maka tuqawwam bid dinar juga. Ketika saya dapatkan 20 dinar ternyata, dan 20 dinar adalah nisab yang telah disebutkan dalam zakatun naqdain. Oleh karena itu, kita katakan dari mulai saya membeli mobil ini 1 Muharram sampai bertemu 1 Muharram ke depan, sudah berjalan haul 1 tahun, maka di saat itu didapatkan pada akhirul hauli, saya sudah memiliki mobil, ini ardun bentuknya, yang qimahnya itu 20 dinaran dan juga balaghan nisab pada akhirul haul, maka wajibati zakah. Diwajibkan untuk membayarkan zakat di sini. Zakatnya berapa? Karena di sini menggunakan qimahnya emas, maka sama seperti zakat pada emas. Cuma kalau pada emas kan rubul ushr secara langsung. Karena dia 2,5% dari emas yang saya miliki. Saya punya 20 dinar, maka dikeluarkan rubul ushr. Tapi kalau dalam zakatu amwalit tijarah yang dikeluarkan bukan rubul ushr, karena saya punyanya dalam bentuk mobil. Saya nggak bisa potong 2,5% dari mobil, kemudian saya zakatkan, nggak bisa. Tapi dalam zakat amwalit tijarah di sini zakatnya bukan muta'alliqatun bil ain, tapi muta'alliqatun bil qimah. Sehingga yang dikeluarkan adalah rubu'u usyri al-qimah. Maksudnya rubu'u usyri al-qimah ay rubu'u usyri qimatil ardi. 2,5% dari nilai suatu barang yang diperdagangkan. Maka anggaplah misalkan mobilnya itu sudah senilai 20 dinar, maka saya mengeluarkan 2,5% dari 20 dinar itu berapa, itu yang dikeluarkan sebagai zakat. Nah itu surahnya bagaimana seseorang terjadi kasus zakat amwalit tijarah secara mudahnya seperti itu. Naqra. Qala rahimahullah kaunuha urudan ay kaunu amwalit tijarati urudan. Maka kharaja biqaulihi al-urud an-nuqud. Maka keluar an-naqdu, yaitu adz-dzahab wal fiddah. Fala zakata 'ala man yutajir bidz-dzahabi wal fiddah. Maka orang yang berdagang emas dan perak tidak ada zakat bagi dia. Orang yang berdagang emas dan perak dahulu dinamakan sebagai sayrafi. Dinamakan sebagai sayrafi. Orang jualan emas dan perak. Kalau sekarang toko-toko emas dan toko perak. Dia bisa jadi mendapatkan untung. Kalau misalkan emas dengan emas mungkin tidak tergambarkan mendapatkan untungnya. Karena harus sama kan gramnya. Tapi bisa mendapatkan untung kalau misalkan emas dan perak. Dia ketika menjual emas dibayarnya dengan perak, dia bisa mendapatkan nilai yang lebih tinggi. Misalkan emasnya 10 dinar, emasnya anggaplah 10 gram begitu. Dibayarnya dengan perak misalkan sekian gram yang jauh lebih tinggi diperbolehkan. Karena syaratnya ketika emas dan perak itu cuma disyaratkan 2 dalam bab riba, yaitu al-hulul wa taqabu faqat. Karena dia ikhtalafa fil jinsi wa tahada fil illah. Qala rahimahullah kaunuha urudan fa kharaja biqaulihi urud an-nuqud. Maka keluar an-nuqud. Fala zakata 'ala man yutajir bi adz-dzahabi wal fiddah. Yang orang yang melaksanakan tijarah adz-dzahab wal fiddah itu yusamma man sayrafiyan. Maka Imam Ibnu Surayj rahimahullah, salah seorang ashabuna al-fuqaha usy-syafi'iyah, beliau wafat pada tahun 306 Hijriyah, mengatakan basyirus sayarifah alla zakata alaihim. Basyirus sayarifata, berikan kabar gembira bagi sayarifah. Sayarifah jam'u sayrafi, orang-orang yang dagang emas dan perak. Alla zakata alaihim, bahwasanya tidak diwajibkan zakat atas mereka. Alla zakata ay alla zakata tijaratin alaihim, tidak ada zakat tijarah bagi mereka. Tapi kalau ternyata mereka memiliki emas sudah mencapai nisab dan lewat 1 tahun, maka di sini ada zakat, bukan zakatut tijarah tapi zakatun naqdain. Sesuai dengan syarat yang telah disebutkan bahwa zakatun naqdain syaratnya ada 3, yaitu an-nisabu wal haulu wa kaunuhuma ghairu huliyyin mubahin musta'mal.
Qala rahimahullah kaunuha urudan. Thumma qala rahimahullah wa niyatut tijarati. Wa niyatut tijarati ay wa niyatut tijarati ibtidaan. Dia meniatkan tijarah untuk melaksanakan tijarah ibtidaan sedari awal. Sedari awal dia memiliki barang tersebut, memang niatnya dalam memiliki barang tersebut adalah untuk tijarah. Wa tijaratu kama taqaddam taqlibul mali li gharadir ribhi. Ma ta'rifu tijarah? Taqlibul mali li gharadir ribhi. Memang dia niatnya ketika membeli mobil ini dengan uang 10 dinar, itu tujuannya adalah untuk mendapatkan untung, bukan untuk digunakan. Kalaulah untuk mendapatkan untung, kemudian di tengah jalan ista'malahu, dia gunakan, maka ini la yadurru niyatat tijarah. Tidak merusak niat tijarah. Sekalipun di tengah-tengah dia pakai mobilnya. Selagi niatnya belum berubah, niatnya masih niatul tijarah, belum dipindah menjadi niatul kunyah, maka tidak memotong haul. Haulnya tetap dihitung dari sejak dia memiliki mobil ini dengan niatul tijarah, maka bada al-haul. Haulnya dimulai. Qala rahimahullahu ta'ala kaunuha urudan wa niyatut tijarati. Ini syarat yang kedua. Ay wa niyatut tijarati ibtidaan sedari awal. Adapun kalau orang membeli sedari awal niatnya untuk kunyah, maka tidak dihitung. Ya, tidak dihitung, di situ mulai haul adanya zakatut tijarah. Tapi kalau misalkan dia memang sedari awal membelinya untuk niyatut tijarah, misalkan 10 dinar membeli mobil, maka sejak saat itu sudah dimulai haulnya. Nanti membayar zakatnya bergantung 1 tahun setelahnya apakah terpenuhi syarat-syarat yang lain atau tidak. Kalau terpenuhi maka diwajibkan zakat, kalau tidak maka tidak. Kama sayati. Qala rahimahullah wa niyatut tijarati wa hiya taqlibul mali li gharadir ribhi. Thumma qala rahimahullah, syarat yang ketiga, wa kaunun niyati al fi qawlihi an-niyah, ini al-lil ahdi dzikri. Karena telah disebutkan. Sehingga fasir wa kaunun niyah. Apa yang dimaksudkan dengan wa kaunun niyah? Wa kaunu niyatit tijarat. Kalau ingin mentafsirkan suatu hal yang di alif lam, maka cara yang paling terbaik dalam mentafsirkannya adalah dengan mendatangkan mudhaf ilaih. Misalkan seperti ini, wa kaunun niyati ay wa kaunu niyatit tijarati. Ini yang biasa dibahasakan oleh ulama nahwu bahwa al-iwadun an mudhafin ilaihi mahdzufin. Ganti dari mudhaf ilaih yang dihapus. Seperti ulama ketika mengatakan qara'tu kitab al-ihya. Maksudnya al-ihya apa? Ihya'i ulumiddin. Al-jini iwadun an mudhafin ilaihi mahdzuf. Hakadha fit tuhfah. Apa yang dimaksudkan dengan at-tuhfah? Kalau dalam fikih Syafi'i, tuhfatul muhtaj. Bukan tuhfatul tulab. Tuhfatul tulab jarang. Al-mutabadar ila dhihni yang dimaksudkan at-tuhfah itu tuhfatul muhtaj. Nah, al yang seperti ini itu al-iwadun an mudhafin ilaihi mahdzufin. Merupakan pengganti dari mudhaf ilaih yang dihapus. Kalau kita ingin mentafsirkan sesuatu yang dia ada alnya, maka cara yang paling terbaik dalam mentafsirkannya adalah dengan mendatangkan mudhaf ilaih. Itu cara yang paling terbaik untuk memahami ibarat dari sebuah pembicaraan. Qala rahimahullah wa kaunun niyati ay wa kaunu niyati tijarati makrunatan bitamalluki aw fi majlisil aqdi. Wa kaunun niyah ay wa kaunu niyati tijarah, ini syarat ketiga, makrunatan bitamalluki, ada bersamaan dengan memiliki suatu barang. Memiliki suatu barang adanya intiqalul milki itu bil aqdi, dengan adanya suatu akad. Jadi maksud dari perkataan beliau wa kaunun niyati makrunatan bitamalluki ay wa kaunun niyati makrunatan fil aqdi atau makrunatan bil aqdi. Dia bersamaan dengan akad. Karena min athari tarattubil aqdi, min athari sihhatil aqdi adalah tarattubu atharuhu. Afwan, min athari sihhatil aqdi adalah tarattubu atharihi wa huwa intiqalul milki. Sehingga hasalat tamalluk, terjadilah tamalluk. Qala wa kaunun niyati makrunatan bil aqdi, dengan akadnya. Maksudnya apa? Maksudnya ketika saya membeli mobil yang harganya 10 dinar itu, saya katakan atau baiknya mengatakan kepada saya, bi'tuka hadhihi sayyarata bi 'asharati dananir. Saya sebagai mushtari ketika mengatakan qabiltu, ketika niat saya mengatakan qabiltu, niatnya memang saya ingin menjadikan mobil ini sebagai barang tijarah. Itu yang dibahasakan dengan wa kaunu niyati tijarati makrunatan bitamalluk. Tapi kalau ketika saya di waktu akad tuh ketika sudah diucapkan idza utliqal aqdu fal murad bihil ijab wal qabul. Kalau diucapkan akad, maka yang dimaksudkan itu ijab kabul.
Ijab dari baik misalkan, qabul dari mushtari. Itu secara umum. Sekalipun akad tidak selalu ada ijab dan qabulnya. Seperti hadiah dan sedekah, keduanya itu akad, tapi la yaftakir ilal ijab wal qabul. Al-aqdu itu ma tarakkaba min ijabin wa qabulin ghaliban. Umumnya terdiri dari ijab dan qabul. Nah, di sini ketika dikatakan wa kaunun niyati makrunatan bil aqdi ay bi ijabin wa qabul. Ada ketika ada ijab dan qabul, seorang mushtari ketika membeli sayyarah tadi terbesitkan dalam hatinya untuk menjadikan barang tijarah ini, menjadikan barang yang dia beli ini untuk sebagai barang tijarah. Faqala rahimahullah wa kaunu niyati tijarati ay wa kaunu niyati ay niyati tijarati makrunatan bit tamalluki ay bil aqdi. Lianna sihhatal aqdi tastalzimu at-tamalluk. Qala rahimahullah wa kaunu niyati makrunatan bil aqdi. Bit tamalluk Falau hasalatin niyatu ba'da tamalluk, atau falau hasalatin niyatu qabla tamalluk. Ada niat ingin nih membeli mobil untuk dijual lagi, tapi ternyata ketika sedang akad malah kepikirannya untuk sudah menjadi milik sendiri saja, untuk lil isti'mal lil kunyah, tidak untuk sebagai litijarah. Maka di sini tidak dihitung ada haul zakatut tijarah. Tapi kalau sudah dia memang meniatkan niyatut tijarah, maka mulai dari sekarang ketika dia membeli barang tersebut, maka dimulailah haul at-tijarah, haul zakatut tijarah. Qala rahimahullah wa kaunun niyati ay wa kaunun niyati tijarati makrunatan bit tamalluki ay bil aqdi, atau fi majlisil aqdi, la fil aqdi walakin fi majlisil aqdi, atau bukan pada akad tapi masih dalam majelis akad. Maksudnya apa? Misalkan saya membeli HP saya beli. Ketika saya beli HP dengan harga anggaplah 5 dinar, saya belum kepikiran untuk menjadikan HP ini sebagai litijarah. Saya masih berpikir HP-nya lil kunyah. Tapi masih di toko yang sama sudah terjadi akad. Misalkan dia mengatakan bi'tuka hadzal hatifa bi 5 dananir, saya katakan qabiltu. Saya ketika mengatakan qabiltu anwil kunyah, saya meniatkan untuk menjadikannya sebagai kunyah, untuk menjadi kepemilikan. Tapi saya masih di toko yang sama, saya kepikiran kayaknya HP-nya ini saya jual saja deh. Tapi masih fi majlisil aqdi. Memang sudah ba'dal aqdi, tapi masih fi majlisil aqdi, masih di tempat majelis akadnya. Ketika ada niat at-tijarah, maka disinilah saat itu juga dihitung, saat itu zakat amwal tijarah haulnya juga dimulai. Karena kenapa? Karena qalu majlisul aqdi harimun lil aqdi. Majelis akad itu merupakan harimnya akad sendiri. Sehingga u'tiya hukmal aqdi, maka diberikan bagi majelis akad hukumnya akad. Dan kaidah ini akan berulang dalam banyak bab, bahwasanya majelis akad itu harimun lil aqdi, sehingga diberikan hukumnya hukum akad seperti yang disebutkan di sini. Qala rahimahullah, syarat ketiga wa kaunun niyati makrunatan bit tamalluk au fi majlisil aqdi. Sekarang soal. Yang disebutkan adalah ketika niatnya ada ketika akad, fil aqdi atau fi majlisil aqdi. Amma in kana qabla al-aqdi, kemudian berubah ketika sedang akadnya, fala ibrata bima qabla al-aqdi. Ini wadih. Bagaimana kalau pertanyaannya ada niyatut tijarati ba'dal aqdi wa ba'da majlisil aqdi. Sudah akadnya selesai, majelis akadnya sudah selesai juga. Surahnya misalkan saya datang ke showroom mobil, saya beli mobil harga 10 dinar, niatnya untuk kunyah, untuk saya gunakan, bukan untuk niyatut tijarah. Sampai pulang, kemudian saya pakai mobilnya selama 1 bulan, barulah saya terpikir, saya jual ajalah mobilnya ini, ingin dapat untung dari mobil ini. Apakah ketika saya muncul niyatut tijarah ba'da, saya membeli mobil tersebut setelah 1 bulan, dihitung dengan munculnya niyatut tijarah itu haul zakatut tijarah? Al-jawabula. Lantas kapan dihitungnya? Dihitungnya kalau benar-benar saya sudah tasarruf terhadap mobil tersebut. Tidak cukup dengan niat, tapi ketika saya memang melaksanakan tasarruf terhadap mobil itu. Dengan misalkan mobilnya saya jual. Misalkan saya beli mobilnya 1 Muharram. Muharram setelah Muharram apa? Safar. Ketika Safar, selama Muharram saya masih terfikir kunyah. Ketika Safar saya mulai terfikir ya sudahlah saya jual, saya mobil ini niat tijarah sudah muncul. Tapi ketika saya terfikirkan niat tijarah terhadap mobil tersebut, tapi saat bulan Safar itu masih belum saya jual, baru saya jual nanti Ramadan. Akhirnya Ramadan saya jual, dari mobil yang saya beli 10 dinar dapat 20 dinar.
20 dinar itu kemudian saya jual lagi, 20 dinar saya beli mobil lagi. Jadi saya beli mobil, jual mobil, beli mobil, jual mobil, beli mobil, jual mobil. Dari awalnya 10 dinar, 1 Muharram saya beli mobil, sampai akhirnya kemudian saya dalam waktu 1 tahun dari mulai Ramadan berhasil mendapatkan 100 dinar. Misalkan seperti itu. Nah di sini pertanyaannya, ketika saya setelahnya Ramadan tahun depan, itu mendapatkan 100 dinar. Perhitungan haulnya, apakah dimulai dari Muharram? Pertama kali saya membeli mobil dengan niat kunyah, atau dari Safar ketika muncul niat tijarah, atau dimulai dari Ramadan yang ada niat tijarah dan juga ada tasarruf dengan muawadah pada bulan Ramadan tersebut. Jawabannya dari bulan Ramadan. Karena niat tijarah itu la takfi, tidak cukup untuk memunculkan haul dari zakatut tijarah, kecuali harus dengan ada tasarruf terlebih dahulu. Ketika ada tasarruf, maka disitulah mulai zakat amwalit tijarah haulnya dimulai. Qala rahimahullah wa kaunu niyati ay wa kaunu niyati tijarati makrunatan bitamalluki aw fi majlisil aqdi. Amma in kana ba'da majlisil aqdi, kalau setelah majlis akad, maka bada'al haulu min hini at-tasarruf. Ya, bukan sekedar min hinin niyati faqat, tapi min hinit tasarruf. Baik. Saya tima'ana, mungkin ini iskal, tapi saya jelaskan sedari awal. Kan disebutkan dalam bab-bab sebelumnya bahwasanya haul yang dimaksudkan dengan al-haul, ma ta'riful haul? Sanatun qamariyatun kamilah. Haul itu sanah qamariyah kamilah. Dan yang dimaksudkan dengan haul ay mudhiyul haul, berjalannya 1 tahun. Telah disebutkan sebelumnya bahwasanya haul itu dihitung kapan? Ketika disebutkan al-haul seperti dalam bab zakatun naqdain, itu adalah mudhiyul hauli min milkin nisab. Mudhiyul hauli min milkin nisab. Saya punya uang 10 dinar sekarang. Apakah sudah dihitung haul? Belum. 10 dinar, kemudian nambah 12 dinar, dikasih orang, nambah lagi 14 dinar. Ini bukan bab zakat tijarah ya. Saya secara umum misalkan, saya punya kambing 20. Kemudian saya ternaklah, melahirkan, sampai kemudian kambing saya mencapai 40. Dan itu merupakan akal nisab dalam ghanam. Sampai mencapai 40. Kapan dimulai haulnya? Bukan ketika saya punya kambing 10. Tapi nanti ketika sudah saya punya kambing 40, dimulai dari saya memiliki milkin nisab, yaitu arba'ina syatan, saya memiliki 40 kambing, baru dimulai perhitungan haul setelahnya selama setahun. Kalaulah saya punya kambing pada bulan Muharram 10 kambing, di bulan Ramadan saya punya 40 kambing, maka haulnya baru dimulai dari bulan Ramadan. Itu dalam zakatu an-na'am seperti itu. Dalam zakatu an-naqdain juga seperti itu. Saya bulan Muharram masih punya uang 10 dinar saja. Di bulan Ramadan, kemudian bulan Syawalnya saya dapat banyak hadiah, akhirnya saya dapat 20 dinar, maka dari bulan Syawal tersebut dimulailah haul. Nah itu berbeda dengan zakatu amwalit tijarah. Zakatu amwalit tijarah sayati bahwasanya al-haul itu bukan mudhiyul hauli min milkin nisab. Tapi kama sayati ma'ana, akan beliau sebutkan dalam syarat terakhir, adalah wa mudhiyul hauli min waqtil milki. Mudhiyul hauli min waqti milki urudit tijarah. Sama saja apakah urudut tijarahnya ketika dia miliki pertama kali balaghan nisab aula. Saya jelaskan. Pertama kali ketika saya membeli mobil, pertama kali harganya 10 dinar. 10 dinar kalau dalam zakatun naqdain, 10 dinar dalam zakatun naqdain itu kan belum mencapai nisab. Sehingga kalaulah zakatun naqdain itu tidak dihitung haul di sana karena kan belum mencapai nisab. Tapi kalau dalam zakatu amwalit tijarah tidak melihat sama sekali pertama kali dia melaksanakan transaksi jual beli itu uangnya berapa. Pokoknya kalau sudah dia mulai transaksi jual beli, misalkan saya beli pulpen harganya cuma 5 jeneh. Niat saya ingin supaya ketika bulan apa sekarang? Bulan Sya'ban. Saya di bulan Sya'ban ini misalkan ingin suatu saat ingin punya toko ATK. Supaya punya toko ATK yang nanti miliaran. Tapi padahal cuma jualan mulai dari 1 buah pulpen aja.
Dari mulai satu buah pulpen saja, saya ingin mencapai sampai punya toko besar. Nah, kapan dimulai haulnya itu? Dimulai dari sejak pertama kali saya melaksanakan transaksi jual beli tadi. Dari mulai kaunun niyati makrunatan bit tamalluk, ibtidaan sedari awal ketika saya beli pulpen, sekalipun cuma 5 jeneh, cuma misalkan anggaplah cuma 1 dirham saja ketika saya membeli pulpen ini. Di sini kita tidak melihat apakah pertama kali memiliki barang ketika tijarahnya itu apakah mencapai nisab atau tidak. Kapan nisabnya itu dilihat? Al-ibratu fi milkin nisab fi babi zakati amwalit tijarah, al-ibratu fi akhiril haul. Dalam akhir haulnya. Artinya jangan lihat awal 1 Sya'ban ini, tapi lihat Sya'ban tahun depan. Sya'ban tahun depan apakah barang dagangan saya itu sudah mencapai nisabnya, karena di sini dirham, tadi 1 dirham, apakah sudah mencapai nisabnya atau tidak? Kalau ternyata tahun depan sudah mencapai nisab 200 dirham, maka diwajibkan zakat. Kalau ternyata belum mencapai nisab, maka tidak diwajibkan zakat. Jadi perbedaan zakatu amwalit tijarah dari zakat-zakat yang lainnya, kalau zakat-zakat yang lainnya itu mudhiyul hauli min waqti milkin nisab. Kalau di sini mudhiyul hauli min waqtil milki. Min waqti milki urudit tijarah. Dari sejak pertama kali dia memiliki barang tijarah tersebut, maka disitulah dihitung. Sama saja sawaun akana balaghan nisaba aula. Lantas bulughun nisab mata yu'tabar? Al-ibratu fi hadzal bab bulughun nisabi fi akhiril hauli faqat. Cuma di akhir haulnya. Tapi kalau dalam bab-bab lain, bulughun nisab min awalil milki. Dari sejak dia memiliki pertama kali barang tersebut dan sudah mencapai nisab, baru dimulai 1 tahun ke depannya. Ada soal tentang ini? Wadih ya? Ya, fadhal. Kalau si yang punya pulpen barusan nisab, sampai nisabnya di tahun kedua, hitungnya gimana? Kalau sampai nisab di tahun kedua, berarti kita katakan tahun kedua dia mencapai nisab. Pertanyaannya kapan dihitung bahwasanya sudah berjalan 1 tahun? Apakah misalkan 1 Sya'ban saya membeli pulpen, ternyata tahun depan 1 Sya'ban yang sama belum ada. Tapi apakah dilihat pada 1 Sya'ban juga tahun selanjutnya? Yunzar, coba yuraja. Coba saya lihat lagi. Allahu a'lam. Yang dimaksud barang dagangan ini, barang dagang apa? Amwal tijarah ini barang yang didagangkan saja ataukah aset? Barang yang didagangkan saja. Jadi aset misalkan seperti bangunan. Saya punya bangunan. Bangunannya tujuannya memang untuk saya gunakan, bukan tujuannya bangunan tersebut untuk saya nanti jual bangunan tersebut. Saya punya ruko. Rukonya bukan untuk saya dagangkan, tapi tujuan dari ruko tersebut memang ingin saya gunakan saja untuk pemilikan saya. Nah, saya kemudian ingin dagang barang-barang tertentu yang kemudian saya perjualbelikan. Nah, di sini yang dihitung adalah dagang barang-barang yang memang diperjualbelikan itu, bukan aset secara keseluruhan. Ada pertanyaan lain? Tapi yang dihitung itu hasil keuntungan kan ya? Atau Ra'sul mal dengan hasil keuntungan. Jadi ra'sul mali war ribah. Ra'sul malnya 10 dinar kan. Tadi seperti saya membeli mobil. Mobil ra'sul mal saya 10 dinar. Kemudian tahun depan karena inflasi ternyata mobilnya tanpa dijual pun, ini jadi sekalipun tidak terjadi jual beli ya, pokoknya cukup biniyati tijarah sama sawaun kana tajarahu aula, apakah setelahnya dia tijarahkan atau tidak, tapi dengan biniyat tijarah dan mudhiyul haul dan ternyata pada akhirul haul balaghan nisab, maka wajibati zakah. Nah, tadi saya kembali, surahnya adalah saya beli mobil 10 dinar. Ternyata tahun depan sudah 20 dinar. Ini 20 dinar kan 10 dinarnya ra'sul mal dan 10 dinarnya ribah. Nah, itu digabungkan sehingga tetap dikeluarkan zakatnya. Tidak hanya melihat ribahnya saja. Jadi yudhammu ribhu ila ra'sil mal. Ribahnya dimasukkan ke dalam kepada ra'sul mal. Ada tafsil tapi dalam masalah itu. Kalau showroom gitu, dihitungnya per mobil atau semua yang dia punya? Per barangnya. Sehingga makanya dalam perhitungannya akan susah sekali seperti yang saya sebutkan tadi kan. Tapi ada tafsil ya dalam masalah itu nanti. Ada tafsil daqiq
yang agak sulit sekali. Termasuk Syekh Mustafa juga di Mu'nis di akhir beliau menyampaikan bagi sahibul matajir, maka nanti ketika dia jualan barang itu kan saya berikan contoh kepada kalian dengan surah yang sangat mudah yaitu mobil. Nah, bagaimana kalau misalkan barang-barang itu barang-barang kecil? Barang pulpen misalkan seperti tadi kan. Itu kan susah kalau misalkan seperti itu. Makanya ini agak sulit dalam proses penghitungannya, dan ketika ada sedikit kesulitan ada sedikit hal yang sulit dalam masalah proses perhitungannya. Ala kulli hal hakadha dalam mazhab Syafi'i. Allahu a'lam. Sebentar saya catat pertanyaan tadi. Haul ketika 2 tahun baru ada. Tamam, ada pertanyaan lain? Kalau misalkan kayak tadi contohnya yang jual HP, terus dibeli lagi, jual lagi, beli yang lain lagi, jual lagi. Nah itu yang dihitung itu dari hasil keuntungan dia jual satu-satu itu atau gimana? Saya insyaallah kita baca dahulu bagaimana kalau misalkan barang yang dia dagang itu dia jual di tengah-tengah. Kita lihat dahulu, nanti akan disebutkan syaratnya. Qala rahimahullah, syarat yang keempat, qala wa kaunut tamalluki bi mu'awadatin. Wa kaunut tamalluki bi mu'awadatin. Dan dia memiliki wa kaunut tamalluki amwalit tijarah. Dia memiliki barang-barang tijarah tadi. Bi mu'awadatin ay bi tariqi mu'awadatin, dengan cara mu'awadah. Dalam muamalat, al-muamalat ala sab'ati aqsam. Muamalat ada 7 macam. Ada muawadat, ada tabarruat, ada tawthiqat, ada musyarakat, ada tamallukat, ada irtifaqat, ada ma yata'allaqu bisairil amwal. Ada sab'atu aqsam. Muamalah dalam babul muamalat yang nanti akan datang itu ada 7 macam. Di antaranya adalah muawadah. Muawadah adalah muqabalatu syai'in bi syai'in akhar. Pertukaran suatu barang kepada barang yang lain, itu yang dinamakan sebagai muawadah. Contoh muawadah seperti bai', seperti salam, seperti ijarah. Itu semua adalah muawadah. Nah, di sini dalam zakatu amwalit tijarah, syarat sehingga dikatakan adanya zakat, diwajibkan adanya zakat, itu kalau dia memiliki barang tersebut dan memilikinya dengan cara muawadah. Mendapatkannya dengan cara muawadah. Seperti apa? Seperti kalbai, seperti jual beli. Saya datang ke tempat toko mobil, saya membeli mobil tersebut. Saya tamallaktu hadzal ardi, hadza malit tijarah bi tariqil bai' wal bai'u muawadah. Maka dalam kondisi seperti itu diwajibkan zakat amwalit tijarah ketika syarat-syaratnya berlaku. Tapi bagaimana kalau seseorang yang mendapatkan barang bukan dengan cara muawadah, tapi dengan cara tabarru, kal hibah. Misalkan dengan cara hibah. Misalkan saya mendapatkan mobil, tapi mobilnya bukan saya beli, tapi mobilnya diberikan hibah oleh salah satu dari antum. Amin, siapa tahu nanti ada yang jadi. Saya aja. Sudah rangkai. Maka dalam kondisi seperti itu, dia tamallakal arda atau tamallaka la bi tariqil muawadah wa innama tamallaka bi tariqi ghairil muawadah, yaitu at-tabarru' di sini yaitu al-hibah. Maka di sini tidak diwajibkan zakat amwalit tijarah. Karena kenapa? Karena dia la yatamallaku bi muawadatin wa innama bi ghairi muawadah. Baru diwajibkan zakat amwalit tijarah ketika mendapatkannya dengan cara muawadah, kal bai'i wasyira'i wassalami wal ijarati, itu akad-akad muawadah, maka diwajibkan. Termasuk salah satu zakat amwalit tijarah itu seperti ini ya. Misalkan saya membeli tanah. Saya membeli tanah. Tanahnya tujuannya adalah untuk saya sewakan ke orang lain. Dan ternyata dari hasil dari tanah itu kan sudah amwalut tijarah yang nilainya besar. Anggaplah saya membeli tanah nilainya misalkan 15 dinar. Kemudian tahun depan tanah tersebut mencapai 30 dinar. Maka di sini diwajibkan bagi saya untuk mengeluarkan zakat dari tanah ini. Saya wajib untuk mengeluarkan zakat dari tanah ini. Termasuk nanti kan ada ujrohnya. Ada ujroh dari tanahnya. Maka ujrohnya juga termasuk dikategorikan sebagai ribah. Yang ribah itu dimasukkan ke dalam bagian dari zakatu amwalit tijarah. Adapun kalam Syekhina Mustafa, kalam Syekh Mustafa yang disampaikan dalam Mu'nis, beliau mengatakan tidak ada zakat
bagi orang yang punya tanah atau punya bangunan. Misalkan saya punya imarah. Ini imarah. Misalkan saya punya imarah. Imarahnya saya ijarkan ke orang-orang. Berarti kan saya tamallaktu hadhil imarah. Anggaplah saya memiliki imarah ini dengan cara saya beli dari orang. Dan ketika saya beli imarah ini, saya memang niatnya tijarah. Untuk saya perdagangkan. Tijarah taklibul mal. Li gharadi ribh. Baik kemudian tijarahnya dengan cara saya bai'an wa syira'an, atau caranya dengan saya ijarahkan kepada orang lain, itu semua adalah taklibul mal yang tujuannya li gharadi ribh. Untuk mendapatkan keuntungan. Saya beli imarah ini, anggaplah saya beli imarah ini harganya 10 dinar. Harga 10 dinar, kemudian tahun depan ternyata imarahnya naik nilainya mencapai 20 dinar, sehingga sudah balagan nisab. Dan juga orang-orang yang ada di sini, yang tinggal di Syakoh, itu kan membayarkan ujrah kepada saya. Maka dalam kondisi seperti ini, karena saya memiliki barang ini dengan cara mu'awadah, imarah ini dengan cara mu'awadah, dan niatnya memang niat tijarah, maka diwajibkan untuk membayarkan zakat. Karena ini termasuk bagian dari zakat amwal imarah, kan barang ard. Dan untuk ditijarahkan. Adapun kalamu syaikhina fil mu'nis yang beliau katakan, coba Khildan. Amma kalamu syaikhina zahiruhu laisa kadzalik. Beliau mengatakan dalam mu'nis halaman 436. Wathani niyatu tijarati ay niyatu taqlibil mali li gharadi ribhi. Fala zakata ala man yamliku baitan yu'ajiruhu linnas. Li'annahu lam yaqsid taqlibal mal, na'am in balagha maluhul hasil minal ujrati nisaban zakahu zakatan naqdain. Beliau seakan-akan menafikan fala zakata, maka tidak ada kewajiban zakat, maksudnya zakat tijarah ala man yamliku baitan yu'ajiruhu linnas. Hadzal kalam laisa ala itlaqih. Wa inna ma hadza mahalluhu idza tamallaka, apa beliau sebutkan? Bait ya di sini. Idza tamallakal baita la an tariqi muawadah. Maka lihat takliknya. Hadza idza lam yuhassil 'ainal aqari biqasdi tijarah ka'an warithahu. Seperti dia bukan mendapatkannya dengan cara dia beli, tapi dengan cara dia mendapatkan warisan. Warisan bukan muawadah. Tapi bagaimana kalau dengan cara beli? Seperti saya punya imarah ini, saya beli kemudian saya ijarahkan kepada orang lain. Beliau katakan, amma law istajara baitan aw ishtarahu. Adapun kalau dia istajara, dia mengijarahkan, dia istajara, dia menyewa dari orang lain, saya sewa imarah ini untuk saya sewakan lagi kepada orang lain. Karena bagi mustajir boleh untuk mengijarahkan barang yang dia ijarahkan kepada orang lain. Bagi mustajir. Karena mustajir malikun lil manfa'ah bi khilafil musta'ir. Al musta'ir la yajuz lahu an yu'ira ghairahu. Orang kalau minjam kitab ke saya, dia nggak boleh pinjamkan kitab saya kepada orang lain. Bedanya adalah karena al-ijarah itu tamlikun lil manfa'ah, wal i'arah itu cuma ibahatun lil intifa'. Wa farqun baina milkil manfa'ah wa ibahatil intifa', unzur fil ashbahi wan nadhair. Imam Suyuti rahimahullah membedakan apa bedanya. Beda yang paling mudah adalah boleh ada pemindahan manfaat dalam milkul manfa'ah, tapi tidak boleh pemindahan manfaat dalam ibahatul intifa'. Ibahatul intifa' contohnya seperti ariyah. Milkul manfa'ah contohnya seperti ijarah. Disebutkan dalam bab nikah, waqtalafu halin nikah min babi milkil manfaati au ibahatil intifa. Tapi was-sahihu anna nikaha min babi ibahatil intifa. Karena law kana nikah min babi milkil manfaah la jaza lizauji an yu'ira zaujatahu al-akhar. Oh ya? Oh ya? Oh, saya nggak tahu. Jadi kita punya dua istilah. Yang pertama namanya milkul manfaah. Apa namanya? Milkul manfaah, memiliki manfaat. Yang kedua namanya ibahatul intifa. Nama yang kedua ibahatul intifa. Milkul manfaah, saya memiliki manfaat tersebut. Seperti misalkan mustajir. Maka antum punya ruang Melayu tempat ini, boleh antum ijarahkan solah ini seperti orang biasa kan? Orang nyewa tempat tapi dia sewakan ke orang lain, boleh? Boleh. Karena dia malikun lil manfaah. Tapi yang tidak boleh kalau dia cuma dipinjamkan suatu tempat saja. Dia bukan malikun lil manfaah, tapi dia cuma yubahu lahul intifa'. Diperbolehkan dia untuk intifa' dari barang ini. Dan tidak boleh bagi orang yang yubahu lahul intifa' an yu'ira hadza asy-syai'a ilal akhar. Tidak boleh minjamkannya kepada orang lain. Baik, ala kulli hal, kembali lagi kepada masalah tadi. Kita baca kalam Syekh Mustafa dalam ta'liq. Hadza idza lam yuhassil 'ainal aqari bi qasdi tijarah ka'an warithahu. Berarti ini caranya bi ghairi tariqi mu'awadah.
Amma law istajara baitan aw ishtarahu liyu'ajjirahu biqasdi tijarah fa alaihi zakatu tijarati an hadzal aqar. Maka dia harus mengeluarkan zakat tijarah dari akar ini. Bagaimana caranya? Fa yuqawwimuhu bi ujratil mithli haulan. Oke. Berarti di sini tidak melihat ini ya. Tidak melihat nilai dari barang tersebut. Berarti apa yang saya sampaikan tadi keliru. Jadi saya sampaikan tadi misalkan barangnya itu mencapai, memang nilai dari barang tersebut itu sudah mencapai nisab. Tapi tidak seperti itu. Cara mengeluarkan zakatnya adalah disebutkan di sini, fa yuqawwimuhu bi ujratil mithli haulan wa yukhriju zakata tilkal ujrati wa illam tahsul lahu bi allam yu'ajjirhu bil fi'li. Fa in ajjara al-aqara bil fi'li nuzir fa in kanat al ujratu 'aynan aw naqdan aw daynan fa fihi ma marra. Wa in kanat ardan fa in istahlakahu aw nawa bihi al-qunyah fala zakata wa in nawa tijarata istamarat zakat tijarati wa hakadha kull 'am. Tamam. Berarti surahnya seperti ini. Saya beli imarah ini dengan harga, anggaplah harganya 10 dinar. Atau saya beli imarah, saya beli secara umum, tidak diberikan harganya berapa ya. Saya beli imarah ini. Kemudian saya ijarahkan imarah ini kepada orang-orang. Setelah diijarahkan selama 1 tahun, berapa hasil yang saya dapatkan? Anggaplah hasil yang saya dapatkan itu 20 dinar. Anggaplah seperti itu. Hasil yang didapatkan itu 20 dinar. Maka dalam kondisi seperti ini, wajib bagi dia untuk mengeluarkan zakat dari ujratul mithli ini. Bagaimana kalau ternyata dia tidak dapat ujroh? Karena memang selama 1 tahun, imarahnya tidak ada yang menempati. Seperti misalkan di zaman corona, tidak ada yang menempati imarah dia sama sekali, dan dia masih menginginkan untuk biqasdi tijarah dari barang ini. Maka jawabannya, wa illam yahsulil ijaratu bil fi'li, tetap wajibat alaihi zakah. Tetap wajib bagi dia untuk menzakatkan sekalipun tidak ada yang menyewa tempat itu. Wa hadza mu'tamadu Syekh Ibnu Hajar rahimahullah fi Tuhfatul Muhtaj. Yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Tuhfatul Muhtaj. Akan tapi wa naqashahu ashabul hawashi. Asy-Syarwani kritik, bagaimana bisa orang punya barang tidak diijarahkan selama setahun, dia nggak dapat pemasukan tapi harus keluarkan zakat. Demikian juga Al-Kardi rahimahullah, hasyiahnya namanya Hasyiatul Kardi ya, bukan Al-Kurdi. Hasyiahnya Tuhfatul Muhtaj, nama penulisnya Al-Kardi. Itu juga membicarakan berkaitan dengan ini. Adapun kalau Al-Kurdi yang menuliskan Al-Fawaidul Makkiyah dan Al-Fawaidul Madaniyah, ini rajulun akhar. Beda lagi. Ada Kurdi dan ada Kardi. Kardi itu nama suatu daerah, saya pernah baca di suatu tempat namanya Kardi, itu sahibul Hasyiyah li Ta'alat Tuhfah. Kalau sahibul Fawaidul Makkiyah wal Madaniyah itu namanya bukan Al-Kardi tapi Al-Kurdi. Baik, qala rahimahullah. Wa kaunu tamalluki bi mu'awadatin, itu syarat yang keempat. Dan kalau para pensyarah menjelaskan di sini menyebutkan pembagian mu'awadah. Bismillah. Ini penghapus ya? Ini mana yang penghapusnya? Ini kan? No. Bismillah. Al-muamalat terbagi menjadi banyak macam. Ada muawadah dan ada ghairu muawadah. Ghairu muawadah ada banyak, kal hibah. Seperti hibah bukan akad muawadah. Antum ketika memberikan hibah kepada orang lain tidak mengharapkan sesuatu kepada orang untuk mendapatkan balasan. Saya berikan hibah berupa uang atau berupa kitab, saya tidak mengharapkan balasan. Sekalipun hibah nanti terbagi menjadi 2. Ada hibah bisawab dan hibah bila sawab. Hibah bisawab itu ngasih tapi mengharapkan balasan.
Jadi dia dengan pamrih. Kalau bila thawab ini tanpa pamrih. Nah, sebenarnya hibah mana yang bagian dari tabarru? Itu al-hibatu bila thawab. Adapun al-hibatu bi thawabin itu masuk kepada muawadhah. Makanya Syekh Mustafa dalam Babul Bai' menyebutkan ammal hibatu bi thawab, maka sebenarnya dia fahiya bai'un. Itu sebenarnya jual beli. Antum ngasih tapi mengharapkan kembalian sesuatu. Baik, ala kullin. Al-mu'awalat terbagi menjadi dua, ada mu'awadah dan ada ghairu mu'awadah. Ghairu mu'awadah contohnya seperti hibah, karena hibah yang bila thawab, dia merupakan akad tabarruk. Akad sukarela, charity. Mu'awadah kemudian terbagi menjadi dua. Ada mu'awadah mahdah dan mu'awadah ghairu mahdah. Mu'awadah mahdah definisinya ma yafsudu bifasadil muqabil. Ma ta'rifuha? Ma yafsudu bifasadil muqabil. Ma yafsudu ay ma yafsudul aqdu. Atau di sini kembali kepada ma. Ma ay aqdun. Atau mu'awadatun. Yafsudu ay yafsudu hadzal aqdu bifasadil muqabil. Apabila muqabilnya itu rusak. Al-muqabil juga dibahasakan dengan al-iwad. Gantinya. Contohnya seperti apa? Kal-bai'. Al-bai' mu'awadatun mahdah. Makanya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dalam Fathul Wahhab mendefinisikan al-bai' bukan dengan definisi Yaqut Nafis, tapi dengan definisi, itu bukan Syekhul Islam, ini definisi Ibnu Hajar dalam Tuhfah. Beliau mendefinisikan al-bai' sebagai aqdun yaqtadhi aqdu mu'awadatin mahdatin. Beliau tidak menyebutkan maliyah, tapi beliau hanya mengatakan aqdu mu'awadatin mahdatin yaqtadhi milka ainin aw manfa'atin ala ta'bidi la ala wajhil qurbah. Itu definisi Ibnu Hajar. Dia mu'awadah mahdah. Mu'awadah mahdah maksudnya ma yafsudu bi fasadil muqabil. Seperti kal bai'. Contohnya seperti misalkan ada bai'u aruzin bi khamrin. Bai'u aruz dengan muqabalati khamrin. Hadza al-khamru fasid. Tidak sah karena dia tidak memenuhi syurutul ma'qudi alaihi, yaitu an yakuna tahiran. Nah, al-bai' itu adalah akad mu'awadah mahdah yang yafsudu al-bai'u bi fasadi muqabili. Maka dalam surah seperti ini, bai'u aruzin bi khamrin, hukum bai'nya adalah la yasih. Tidak sah. Karena kenapa? Karena idza fasadal muqabil fil mu'awadatil mahdah, maka fasadal aqdu. Maka akadnya rusak. Lain halnya dengan akad mu'awadah ghairu mahdah. Dia adalah ma la yafsudu bi fasadi al-muqabil. Contohnya kan nikah. Seorang wali mengatakan ankahtuka. Sudah ada yang hafal belum? Kalau dalam mazhab Syafi'i bahasa Arab gampang sekali. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha. Susah pakai bahasa Indonesia. Karena nggak ada dhamir dalam bahasa Indonesia. Antum kalau menerima, saya terima nikahnya fulanah bintu fulan. Masalahnya antum bingung. Nanti bapaknya misalkan bapaknya itu sudah haji. Nanti ketika bintinya harus sebutkan hajinya nggak? Terus kalau sebutkannya nama secara langsung itu sopan nggak? Soalnya saya pernah nemukan, saya sebelum praktek kan ini dulu survei. Saya survei dahulu. Saya lihat ada orang begini, misalkan saya terima nikahnya Fatimah bintu Pak Ahmad, gitu. Kok harus ada paknya gitu, ada sopan santun gitu. Tapi kalau pakai nggak umum, nggak tahu ya, boleh atau nggak? Nggak maksudnya? Di KUA. Saya terima nikahnya. Amin kok. Amin. Siapa beralih udah nikah ini? Tahu di mana disebutkannya? Harus nama ceweknya disebut. Kalau KUA. Iya. Tamam. Kalau dengan bahasa Arab kan mudah sekali. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha. Sudah sah. Qabiltu nikah, nggak cukup qabiltu saja. Harus nikahaha wa tazwijaha. Dalam mazhab Syafi'i harus disebutkan nikah dan tazwijnya. Ala kullin. Misalkan seorang wali mengatakan ankahtuka binti Fatimata, aku nikahkan putriku Fatimah dengan bimahri khamrin. Ini istrinya ini mantap. Istrinya yang minta maharnya.
Saya mau jenisnya tahu dia lagi, bimahri khamrin. Dengan mahar, bukan bi khamrin lagi, bi qarurati khamrin. 1 gentong khamr. Di sini ada muqabil, yaitu al-khamr. Muqabilnya adalah khamr. Maharnya khamr. Khamrnya di sini fasid. Karena khamr itu di sini dijadikan sebagai sodak, jadikan sebagai mahar. Dan kaidahnya dalam bab mahar, ma sahha an yakuna mabi'an, sahha an yakuna sodaqan. Apa yang sah untuk menjadi mabi dalam bab bai, maka sah untuk menjadi sodak. Nah di sini khamr tidak sah untuk menjadi mabi dalam bab bai, karena dia ghairu tahir, dia tidak suci. Maka di sini kita katakan fasada al-muqabil. Muqabilnya rusak. Tapi dia akad muawadhah ghairu mahdah. Dia la yafsudul aqdu bi fasadil muqabil. Oleh karena itu para ulama dalam surah misalkan seorang wali ada yang mengatakan seperti ini, ankahtuka binti Fatimah bi khamrin, apakah sah atau tidak akadnya? Jawabannya sahhal aqdu wa wajaba mahrul mithli. Yang rusak muqabilnya, tidak sampai menjadikan akadnya rusak. Tapi hanya sekedar muqabilnya yang rusak, sehingga dibatalkan apa yang disebutkan, dan yang diwajibkan adalah mahar mithal. Waduh. Itu adalah perbedaan antara akad muawadhah mahdah dengan akad muawadhah ghairu mahdah. Ujratul misal itu berapa sih? Bukan ujratul mithal. Antum tidak sedang, Yang di sini. oh. Istri ini bukan diujrohkan. Ujratul mithal sesuai dengan urf balatnya. Sesuai dengan urf balatnya. Misalkan imarah tersebut umumnya nanti diberikan kepada khabir, orang yang pakar. Ini umumnya kalau misalkan syaqqah ini diijarahkan kena berapa misalkan. Nah itu kan ada, apakah 2.000, apakah 3.000, itu sesuai dengan bagaimana urf balatnya yang ditentukan oleh para khabirnya. Kalau mahar misal berarti yang setara sama itu atau gimana? Ini mahar misal ya. Kalau mahar itu kalau mahrul mithli itu definisinya kalau dalam syarah Ibn Qasim, mahrul mithli qadrun yurghabu fi mithliha adatan. Adalah qadrun senilai suatu harta yang yurghabu fi mithliha adatan, yang biasanya perempuan seperti ini tuh diberikan sekian dalam maharnya. Jadi bergantung kepada balatnya, tergantung negerinya seperti apa, tergantung status dari perempuan itu seperti apa, apakah lulusan SD, SMP, SMA atau LC. Kalau LC tambah mahal. Ini pengalaman pribadi ya. Terus kalau tijarohnya dolar itu disamain kayak 20 dinar gitu harganya. Itu kalau misalkan kita tijarohnya dolar, ulama ada khilaf. Tapi banyak ulama yang mengatakan uang kertas sekarang itu disamakan dengan emas. Jadi disamakan dengan dinar. Karena kenapa? Karolah misalkan termasuk dalam zakatun naqdain. Saya sampaikan perkataan Syekh Syahawi, al-awraqun naqdiyah halat mahalla zahabi wal fiddah. Tapi disamakannya uang kertas kalau ingin dizakatkan, nisabnya nisab emas atau nisabnya nisab perak. Jawabannya yang mudah, bukan yang mudah, ya nisab emas saja. Kalau Syekh Syahawi mencontohkan pasti nisab emas. Sekalipun khilaf, sebagian ulama memberikannya nisab perak. Tapi nisab perak itu berat sekali. Karena nisab perak berapa dirham? 200 dirham. 1 dirham itu cuma 3 gram perak. Sekarang perak itu cuma 20.000. Berarti anggaplah 1 dirham itu sekitar 60.000. 60 dikali 200. 60.000 dikali 200 berapa? 60.000 kali 100. 60.000 dikali 100, 6 juta. 6 juta dikali 2, 12 juta. Orang punya 12 juta aja sudah harus bayar zakat. Susah kan kalau misalkan menggunakan standarnya uang perak, karena perak sudah jatuh sekali dari zaman dahulu. Zaman Nabi SAW dulu di zaman Nabi SAW 1 dinar itu sekitar senilai 12 dirham. 1 dinar senilai 12 dirham. Jadi nilai perak masih tinggi sekali. Sekarang 1 dinar 4 juta bisa dapat 1 dinar 4 juta
itu bahkan berapa ratus dirham bisa didapatkan sekarang. Kalau misalkan menggunakan standarisasi gram dari perak, makanya Syekh Syahawi lebih mendekatkan untuk disamakan dengan emas saja. Baik, nukmil insyaallah. Qala rahimahullah. Syukran Syekh Hildan. Qala wa kaunu tamalluki bi mu'awadatin, dan mu'awadah dua. Mu'awadah mahdah atau mu'awadah ghairu mahdah. Sama saja apakah mu'awadahnya mahdah maupun ghairu mahdah, di sini mutlaqan. Apakah dia dapatkannya dengan mu'awadah mahdah atau ghairu mahdah? Saya mendapatkan imarah dengan cara saya beli dengan niat tijarah, maka wajibat zakatu amwalit tijarah. Seorang perempuan mendapatkan imarah bukan karena dia beli, tapi karena imarahnya dijadikan sebagai mahar. Dan ketika dia mendapatkan mahar itu, perempuan memang meniatkan supaya maharnya dijadikan nanti sebagai barang tijarah. Maka wajibat juga zakatu amwalit tijarah. Untuk dijadikan bisnis. Mu'awadah mahdah contohnya seperti bai, seperti salam, seperti ijarah. Mu'awadah ghairu mahdah contohnya seperti nikah, seperti khula'. Khula' juga merupakan mu'awadah ghairu mahdah. Khula' itu talakun bi'iwad. Talak dengan ada bayaran yang diberikan kepada suami. Talakun bi'iwadin maksudin raji'in li jihati zauj. Itu khula'. Maka kalau misalkan suami mendapatkan khula', bayaran khula', dan memang diniatkan supaya bayaran khulu'nya ini untuk ditijarahkan, misalkan istri bilang, talak aku, nanti mobil aku kasih. Oh, boleh. Pas dapat mobil, suaminya langsung terpikir ketika mendapatkan mobilnya memang diniatkan untuk menjadi tijarah, maka wajibat zakatu amwali tijarah di sini. Qala rahimahullah wa kaunu tamalluki bi mu'awadatin, ini syarat keempat. Syarat kelima, wa alla tanidda binaqdiha alladhi tuqawwamu bihi akhiral hauli naqisatan 'anil nisab. Syarat kelimanya, wa alla tanidda ay wa alla tanidda urudut tijarah. Atau wa alla tanidda amwalut tijarah. Dan amwalut tijarah yang dia merupakan urut itu tidak ditanidda. Apa yang dimaksudkan dengan tanid atau wa alla tunadda? Bisa dibaca tanidda atau wa alla tunadda. Apa yang dimaksudkan dengan tandid? Naddada yunaddidu tandidan. Ma huwa tandid? At-tandid adalah tahwilul urut ila nuqud. At-tandidu tahwilul urudi ila nuqud. At-tandid itu dari kata an-nab. Dan an-nabdu artinya an-nuqud, az-zahab wal fiddah. Jadi tandid maksudnya barang tijarahnya di tengah-tengah haul tidak boleh diubah menjadi nuqud, emas atau perak. Misalkan saya membeli mobil, mobilnya 10 dinar. Dimulai dari 1 Muharram sampai 1 Muharram tahun depan. Syarat di antara wujub zakat amwali tijarah adalah tidak diubah mobilnya itu menjadi uang yang dahulu saya beli. Misalkan saya beli itu 10 dinar, tidak kemudian diubah menjadi naked dinar lagi misalkan, dan ketika diubah dari 10 misalkan diubahnya menjadi 15 dinar. Kita lihat dahulu lengkapi syaratnya. Wa alla tanidda atau wa alla tunadda binaqdiha alladhi tuqawwamu bihi akhiral hauli naqisatan 'anil nisab. Kurang dari nisabnya. Kalaulah dia ubah, awalnya mobil sudah dia miliki dengan dia beli 10 dinar, dan di tengah-tengah haul bulan Ramadan dia jual dapat 15 dinar, maka di sini sudah tunadda binaqdiha alladhi tuqawwamu bihi akhiral hauli naqisatan 'anil nisab. Ini akhiral hauli dia merupakan zaraf zaman untuk tuqawwam bihi ya. Naqisatan 'anil nisab. Kurang dari nisabnya. Kalau kurang dari nisab seperti yang saya sebutkan surahnya barusan, maka di sini inqata'al haul. Haulnya berhenti. Kalau misalkan naqisatan 'anil nisab, maka inqata'al haul. Haulnya berhenti. Tapi kalau misalkan dia lebih dari nisabnya, kalau misalkan dia lebih dari nisab, mencapai nisab atau lebih dari nisab, maka istamarral haul. Haulnya tetap berjalan. Seperti surahnya seperti apa? Saya beli mobil 1 Muharram harganya 10 dinar, saya jual ketika bulan Ramadan, dijualnya 20 dinar. Dijual 20 dinar ini tuqawwam, tunadda asna al-haul.
balighan an-nisab, dan mencapai nisab. Balighatan an-nisab, hartanya mencapai nisab. Kalau masih mencapai nisab, maka istamarul haul. Haulnya masih berjalan. Dalam artian tidak berhenti. Tapi kalau misalkan naqisatan anin nisab, maka inqata'al haul. Haulnya berhenti di tengah-tengah itu. Kalau ternyata uangnya dia gunakan untuk amwal tijarah lagi, maka nanti di situ ista'nafa haulan jadidan. Dimulai haul baru lagi. Tapi kalau ternyata dia jual di tengah-tengah dan naqisatan anin nisabi, maka tidak terhitung dalam haul yang di awal. Kita baca lagi syarat kelima, wa alla tunadda binaqdiha, dan tidak ditukar dengan uang. Uangnya apa? Bergantung. Alladzi tuqawwamu bihi, bergantung ketika nantinya tuqawwamu bihi akhirul haul dengan apa? Tuqawwamul urudu akhirul haul, dalam Abi Syuja' disebutkan bahwa tuqawwamu urudu tijarati akhirul haul itu bimasturiyat bihi, dengan apa yang dibeli dengannya. Kalau saya beli mobil dengan dinar, berarti nanti ketika akhir haul dihitung mobil saya apakah sudah mencapai nisab atau tidak. Yang dilihat apakah nisab zahab atau nisab fiddah. Ketika saya membelinya dengan dinar, nisab zahab. Kalau saya membelinya dengan dirham, maka yang dilihat nanti nisab zahab atau nisab fiddah. Nisab fiddah. Itu qawwamu urudut tijarati akhiral hauli bimasturiyat bihi. Dengan dia beli barang tersebut dengan apa? Kalau belinya dengan dinar, maka dihitungnya nisab zahab. Kalau belinya dengan dirham, maka dihitungnya dengan nisab fiddah. Nah, di sini tidak boleh wa alla tunadda binaqdiha, tidak boleh ditukar dengan naketnya sendiri. Artinya kalau dia membelinya dinar, tidak boleh di tengah-tengah haul ditukar dengan dinar juga. Kalau ditukarnya dengan selain dinar, misalkan dia belinya dengan dinar, ditukarnya dengan fiddah, maka la yanqati'ul haul, tetap istamar, tidak ada masalah. Masalahnya di sini akan berhenti kalau ditukarnya dengan naket yang dia gunakan juga ketika dia beli. Maka dikatakan wa alla tunadda binaqdiha secara umum, zahaban aw fiddatan. Wa alla tunadda binaqdiha alladhi tuqawwamu bihi. Saya sebutkan dhamirnya supaya jelas. Wa alla tunadda ay wa alla tunadda urudut tijarati binaqdiha alladhi tuqawwamu ay alladhi tuqawwamu urudut tijarati bihi ay billadhi. Naqdiha itu bisa zahaban au fiddatan alladzi tuqawwamu bihi akhiral hauli. Jadi ini semua kesatuan, binaqdiha alladzi tuqawwamu bihi akhiral hauli. Semuanya kesatuan. Dan tidak ditukar dengan naketnya yang akan dikonversikan barang-barang tersebut dengan naket tersebut, yaitu zahaban au fiddatan, bergantung dia belinya menggunakan apa, akhiral hauli, pada akhir haul. Tidak boleh ditukar bagaimana? Tidak boleh ditukar wa alla tunadda naqisatan anin nisab. Ay hala kauniha naqisatan anin nisab. Dalam kondisi dia kurang dari nisab. Nisabnya nisab apa? Nisabul zahab atau nisabul fiddah? Bergantung kepada bimasturiyat bihi. In ishtaraha bil zahab fan nisabu nisabul zahab wa in ishtaraha bil fiddah fan nisabu nisabu al fiddah. Tsumma qala rahimahullah, syarat yang keenam, wa alla tuqsada lil qunyah, dan tidak diniatkan untuk al-qunyah, ay wa alla tuqsada amwalut tijarati lil qunyah, barang tijarah tersebut tidak diniatkan untuk qunyah. Al-qunyah maksudnya adalah al-imsak lil isti'mal, disimpan untuk dipakai. Ini merupakan kelanjutan dari perkataan beliau wa niyatut tijarah. Qala wa alla tuqsada lil qunyah, bukan diniatkan untuk al-qunyah untuk digunakan. Artinya, kalau seseorang membeli mobil di awal 1 Muharram dengan harga 10 dinar, di bulan Ramadan kemudian dia terpikir, sudahlah mobilnya tidak saya jual, dijual juga nggak laku-laku, sudah menjadi milik saya saja. Fa in qasadal qunyah maka in qata'al haul. Kalau dia memang sudah meniatkan untuk menggunakan barang tersebut sebagai pemilikan pribadi dan tidak ditijarahkan lagi, maka in qata'al haul. Haulnya berhenti dengan hal tersebut. Maka disyaratkan di sini wa alla tuqsadal qunyatu, dan tidak diniatkan qunyah selama haul tersebut. Fi zamanil haul. Tsumma qala rahimahullah, syarat ketujuh yang terakhir, wa mudhiyul hauli min waqtil milki, dan berjalannya haul yaitu sanatin qamariyatin kamilah min waqtil milki, dari sejak dia memiliki barang tersebut.
min waqtil milki ay min waqti milki urudit tijarati. Sama saja sawaun balagha nisaban aula. Sama saja apakah mencapai nisab atau tidak. Karena bulughun nisab fi hadzal bab al-ibratu fi bulughin nisabi akhiral hauli. Yang dilihat apakah mencapai nisab itulah di akhir haulnya. Al-ibratu fi bulughin nisabi akhiral hauli. Al-ibrah bi akhiril hauli, dilihat pada akhir haulnya. Maka idza balaghat an-nisaba akhiral hauli wajabatiz zakah wa illam tablugh an-nisaba fala tajibuz zakah. Maka tidak diwajibkan zakat. Seperti anggaplah saya beli mobil harganya 10 dinar di bulan Muharram tanggal 1. Tahun depan ternyata yang awalnya mobil harga 10 dinar ini tidak naik kecuali cuma naik menjadi 12 dinar saja. Tahun depan ternyata tidak mencapai nisab. Maka kalau seperti itu tahun depan tidak diwajibkan bagi saya untuk mengeluarkan zakat. Bagaimana kalau saya beli mobil harganya cuma 1 dinar, mobilnya 4 juta, mobil rongsok. Kemudian tahun depan tiba-tiba mobilnya menjadi 20 dinar. Padahal awalnya cuma 1 dinar, tahun depan tiba-tiba menjadi 20 dinar. Karena mobil rongsok ini punyanya fulan dahulu. Jadi mahal akhirnya, karena punyanya fulan, jadi 20 dinar. Harganya malah menjadi mahal. Dalam kondisi seperti ini, anggaplah misalkan tidak harus seperti itu ya, yang awalnya 1 dinar, kemudian dia renov mobilnya, menjadi bagus, dijual menjadi 20 dinar. Ternyata belum ada yang beli. Dan harganya sekarang 20 dinar. Maka dalam kondisi seperti itu diwajibkan bagi dia untuk membayarkan zakat. Sekalipun pada awal memilikinya belum mencapai nisab. Karena al-ibratu fi bulughin nisabi bi akhiril hauli. Al-ibratu fi bulughin nisabi bi akhiril hauli. Melihat kepada akhir dari haulnya saja. Maka qauluhu rahimahullah wa mudhiul hauli min waqtil milki ay wa illam yablughin nisab. Sekalipun tidak mencapai nisab. ثم قال رحمه الله شروط وجوب زكاة الركاز. نكتفي بهذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل أفضل